Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila harati Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram ila ruhi abaina ummatina ajdadina jaddatina qurbatina wa ahli baitina wal mu'minin wal mu'minat khususan dari mu'allifi hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi wa sallallahu fahmi wa bi anna Allah yaghfir lahum junubahum wa yaskinuhumul jannah syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi fid dharain. Amin. Faslun, ini suatu pasal. I'lam annahu tajibu zakatu fi zahabi. I'lam, ketahuilah olehmu, annahu bahwasanya tajibu zakatu wajib mengeluarkan zakat fi zahabi di dalam harta emas. Indonesia cukup kaya emas sebetulnya, ya. Bahan pengelolanya Israel sama orang lain, ya. Yang garap orang lain. Orang kita banyak pada awam tentang itu. Banyak kekayaan kita sekalian buat kehidupan bangsa kita cukup dari emas, dari perak, dari minyak, ya cukup. Pengelolanya masih banyak awam orang kita, bangsa kita, putra-putra Indonesia, sehingga kebanyakan dijual mentah, hanya mentah. Dijual keluar, udah mateng dibeli lagi sama kita. Ini, aduh, udah untungnya disedot sama orang lain, kita tinggal ruginya doang, ya. Ini hadirin sekalian, makanya kita harus cerdas dengan pemimpin yang cerdas tentunya, yang untuk bangsanya. Ingat kita nih sekarang, ya. Ini tentang dunia, ya, tentang dunia. Idza balagha isrina misqalan, apabila dia mempunyai emas itu isrina misqalan, 20 misqal, kurang lebih 95 gram, 90 gram, bahkan 85 gram, sekitar itu. 20 miskol, apalagi punya 100 gram, ya, itu pun emas simpenan, kayak sekarang banyak orang nyimpen emasnya itu di bank, di Pegadaian, di ituan, di bank disimpan. Tabungan emas itu wajib zakat itu, ya, wajib zakat, dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Kalau punyanya sudah 1 tahun,
Mulai belinya dulu Januari, ya tunggu Januari lagi. Masih ada tuh ternyata ratusan gram. Maka wajib dikeluarkan zakatnya. Zakatnya itu apakah dengan emasnya sendiri atau dengan nilainya yang kita keluarkan. Mungkin kalau zakatnya dipecah-pecah begitu jadi hancur, nggak keruanan, ya nilainya dengan nilainya 2,5%. Rubul usri. Wafil fiddati, begitu juga punya perak. Iza balagot mi'atai dirhamin, apabila mencapai punyanya 200 dirham. Papi hima, maka di dalam keduanya itu, baik emas maupun perak, berapa besarnya yang kita keluarkan? Yajibu rubu' usrin. Yajibu, maka wajib rubu' usrihima, ya 1/4/10, artinya 40%. Apa? 1/40, 2,5%. 40% banyak banget ya, separuh tuh. Ijatama, apabila sudah sempurna haulun, 1 tahun punyanya. Jadi kalau baru beli nggak usah langsung bayar zakat, jangan dulu, simpan dulu sampai 1 tahun baru kewajiban bayar mengeluarkan zakatnya. Ya, keluarin tuh zakatnya daripada harta kita. Badaan malakuhuma, sesudah dia memilikinya emas maupun perak, 1 tahun full udah. Wa annahu, dan bahwasanya la yajuju lahu, tidak boleh baginya takhiruha, menunda zakat. Udah setahun ditunda lagi. Ba'da tamamihi, sesudah sempurna 1 tahun, sesudah sempurnanya haul. Lima rawa Ahmad wa ibn Huzaimah wa Hibban, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Huzaimah wa ibn Huzaimah, dan Ibnu Huzaimah, wa Hibban, dan Ibnu Hibban, wa Abu Ya'la, dan Abu Ya'la, an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud. Inna lawiyaz zakati, bahwasanya orang yang melalaikan mengeluarkan zakat, ay muakhiraha, yaitu menunda-nunda ngeluarin zakatnya, itu min jumlatil mal'unin, sebagian daripada, maka mereka masuk kategori daripada mal'un, orang-orang yang terkutuk. Ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di atas ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nunda-nunda ngeluarin zakatnya, maka kita jangan sampai ke situ. Bapak-bapak, tergolong daripada mal'unin, orang-orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab bertentangan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min sama, dan dari itu jazama ba'duhum, menentukan sebagian ulama bi'addihi, dengan menghitungnya orang yang mentakhirkan daripada zakat itu kabiratan,
termasuk dosa besar. Orang yang menunda-nunda zakat. Fa'in akharaha, maka jika dia menunda-nunda zakat, bahwa qadirun ala adaiha, padahal dia mampu untuk mengeluarkan zakat, tapi dia tunda-tunda, nanti dulu dominaha, maka dia tetap menanggungnya zakat itu. Gak hilang, tetap dia punya tanggungan kewajiban mengeluarkan zakat. Walawim tanah, dan jika dia itu menolak min adaiha, daripada menunaikan zakat, jahidan, karena ingkar, dia nggak mau dia mengeluarkan zakat. Karena ingkar apa? Wujubah, akan wajibnya zakat, dia nggak mau, nggak wajib zakat, ya. Kafaro, maka orang itu kafir. Nah, ya, orang itu menjadi kafir. Bukan sekedar kufur aja, kufur nikmat, tetapi kafir, tidak tergolong daripada orang yang beriman. Wakila dan wakutila itu ya. Mana tuh? Jahidan wujubaha mustakirun, ya, apa itu? Oh, kafaru, maka orang itu kafir, ya. Wakutila, dan boleh diperangi dia, bikufrihi, dengan sebab kafirnya dia, ya. Kama yuktalu al murtadu, sebagaimana boleh diperanginya orang murtad. Nah, ini terjadi pada zaman sahabat Abu Bakar Siddiq. Setelah wafatnya baginda Rasul, maka khalifah yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq. Pada saat itu banyak orang yang kaya-kaya yang dulunya zaman Rasul pada mengeluarkan zakat, tetapi ketika Rasul wafat pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, banyak yang pada enggan mengeluarkan zakat. Maka itu boleh diperangi mereka itu. Wa in manaha, dan jika memang mereka itu menolaknya untuk mengeluarkan zakat bukhlan, karena bakhil, karena pelit, koret alias medit, ya, biha, dengan mengeluarkan zakat, ukhijat minhu qahron, diambil daripadanya secara paksa, boleh dipaksa, ya. Wa uziro, dan ditakzir, dihukum dia. Pak ini tanah, maka jika dia masih juga menolak, ya, daripada itu, yang biman atin, dengan tolakan, qatalahul imam, maka boleh diperangi oleh imam, pimpinan negara itu. Nah, ini di dalam negara Islam, karena pentingnya zakat yang harus dikeluarkan. Zakat diambil dari orang-orang kaya yang banyak hartanya, diberikan kepada fuqara masakin. Harus diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Sebab kehidupan di dunia ini orang ada yang kaya, ada yang miskin. Gak bisa dihapus, diberantas kemiskinan tuh gak bisa. Sampai kiamat pasti ada orang miskin. Ya, gak bisa diberantas. Sebab apa? Disiapkan itu orang miskin harus ada supaya orang kaya pada ngeluarin zakat ke situ.
Jangan dimusuhin orang miskin. Dia adalah ladang kita buat sedekah pada orang miskin. Ya, membagi harta kita pada dia. Sebab harta kita kalau kita nggak keluarin zakatnya akan menjadi busuk. Busuk nanti rusak. Ya. Sama juga kita makan. Setiap kita makan akan sore. Ya, makan sore malam gitu. Besok pagi udah keluarin, harus keluarin kotoran, sampahnya, keluarin. Nanti datang lagi yang baru setelah dikeluarin. Coba kalau nggak bisa dikeluarin. Ya. Makanya alhamdulillah kita ya diberikan kesehatan. Setiap kita makan minum pasti pengen buang air, besar maupun kecil. Alhamdulillah. Coba kalau nggak dikeluarin, apa yang terjadi? Jangankan buang air besar kecil, kentut aja pokoknya. 3 hari nggak kentut, waduh, udah puyeng deh. Baru kentut nggak bisa. Sehingga kalau dulu orang operasi nungguin kentut baru boleh makan loh. Kalau dari kentut baru boleh makan dulu. Operasi zaman dulu ya, sekarang udah enggak. Seperti ibu-ibu sesar nih, sesar, nanti pesannya apa? Kata bidan, tungguin dulu. Kalau dia udah kentut baru boleh minum gitu ya. Dulu bu. Sekarang udah enggak begitu lagi ya. Nggak pakai kentut ya. Begitulah kesehatan harta kita. Harus kita keluarkan. Sebagaimana badan kita yang sehat dikeluarkan kotorannya. Ya. Begitu. Sebab itu menjadi kotoran. Coba kita lihat aja harta yang banyak ya. Itu akan menjadi habis kalau nggak disedekahkan, nggak dijakatin. Habis. Musnah, nggak ada apa-apanya. Kadang-kadang harta itu nggak sampai kepada cucunya, sampai anaknya itu udah habis. Waduh, hartanya banyak sekali. Nah, tapi dia lupa zakatnya. Daripada itu, ya kita sedekahnya dah kita keluarkan kekayaan kita. Usaha kita, dagang kita, punya toko berapa belas banyak tokonya, habis. Suatu saat bangkrut. Sebab apa? Tidak dikeluarkan hasil keuntungan daripada dagangnya dia. Dulu saya punya teman Bapak Ibu. Dulu pernah dia ngajar di sekolah. Ketika ngajar di sekolah, tiba-tiba dia membantu TU. Itu setiap akhir tahun ajaran banyak banget yang pada merengek-rengek. Pengen dapat ijazah, pengen ikut ujian, tapi mana nggak ada ini duit yang buat lunasin ini dulu. Sedih deh bu, sedih, masya Allah. Sampai dia berpikir, nah ini yang begini-gini, orang yang perlu dibantu. Emang benar-benar susah nih, dan pendidikan harus diberikan kepada mereka. Kita cari orang kaya, mestinya orang kaya itu harus sadar. Yang demikian itu mesti dibantu bagaimana caranya. Ya. Begitu. Sampai dia sadar. Dia sadar apa? Sambil ngajar dagang dia, dagang. Hasil dagang dia buat nutupin itu tuh. Tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang datang situ minta dikurangin atau diringanin segala macam, itu dibantu. Bapak saya punya tunggakan segala macam. Dia tutup buat itu, zakat dia liatin zakat daripada dagangnya. Sampai jadi miliuner orang itu. Alhamdulillah. Ya, itu sebab niatnya itu sudah ibadah. Walaupun kita berangkat dagang itu termasuk urusan akhirat, sebab akhirnya untungnya itu adalah untuk zakat, untuk membantu fakir miskin. Itu ibadah. Jangan dibilang itu cari dunia, bukan. Sehingga dunianya datang lagi, keuntungan datang lagi, dagangnya laris banget ini dan itu. Sampai jadi miliuner dia. Punya di toko Tanah Abang aja puluhan kios tuh di Tanah Abang dia punya.
belasan kios di Tanah Abang yang baru, 8 kios. Belum lagi dia punya ini ya, kontrakan, berapa puluh kontrakan itu, kontrakan. Tiba-tiba pandemi, tiba-tiba pandemi ya. Jadi di Tanah Abang itu kosong dah, nggak bisa jalan. Kontrakannya punya jalan, kontrakannya. Sebab apa? Pinter juga dia. Di suatu saat ada itunya. Nggak terlalu mengandalkan usaha yang satu, tapi usaha ini dijakatin juga, jakatin, keluarin jakatnya. Ya. Apalagi kalau sedang ada pembangunan di situ seperti bangunan masjid, bangunan musola dan sebagainya. Itu dia akan nyumbang terus hasil daripada zakatnya dia punya. Andai kata dia punya ada 10 pintu, ini 1 pintu hasil daripada sewa ini buat bangunan itu. Sebelum itu jadi kelar, ayo terus berapa tahun itu 1 pintu khusus buat itu. Ya, bapak banyak kontrakannya ya, gitu. Ya, kalau punya kontrakan 1-2 pintu mah kadang-kadang buat makannya juga kurang kita. Nah, mikir gitu ya. Aduh, masya Allah, Mbak. Ini yang begini-gini perlu dibantu orang-orang yang susah. Ada rezekinya. Emang udah begitu ditakdirkan oleh Allah tuh nggak bakal hilang. Fakir miskin pasti ada. Ya, segala kebutuhan-kebutuhan masa hidup kita. Nah ini zakatlah menjadi sumber pendanaan, pembiayaan buat mereka-mereka itu. Dari zakat. Dari mana zakat? Hasil daripada usaha orang kaya. Daripada hartanya, simpanannya. Itu pun emas, ibu-ibu adalah yang diniatin simpenan, nyimpen barang. Nanti kalau gua mati nggak usah jual macam-macam dah, emas gua aja tuh udah pokoknya buat beresin dah, buat sodakoh segala macam. Ibu-ibu ada yang begitu, yang punya emas dia simpen aja. Biar nenek-nenek itu punya gelang gede banget itu, gelang keroncong banyak banget itu. Nanti pokoknya nih gelang keroncongan gua aja juga nih lu jual, lu bilang itu cukup tuh buat sampai 7 malam sampai 40 juga umpamanya. Buat beli ini, beli. Apalagi sekarang mas lagi emas mahal ini, ya, gitu simpenan-simpenan. Tapi jangan lupa nyimpenan begitu tuh yang wajib dijakatin, simpenan itu. Juga kalau milikinya sampai ratusan gram. Kalau baru punya cincin 10 gram atau gelang, ya itu belum 10-20 gram. Apalagi itu yang dipakai nggak usah tanya. Baru punya 2-30 gram belum, ya belum kewajiban. Tapi kalau mau sodako infak nggak apa-apa, sodako aja biarin, saya nggak cukup juga saya mau sodako aja saya mah, begitu aja. Udah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu nanti berkembang terus tuh usahanya gitu juga, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, harta yang kita tidak keluarkan zakatnya itu akan menjadi merusak harta kita yang lainnya, akan hancur, akan binasa harta kita semuanya. Wa annahu yustaratu fi sarfi zakat niyatu zakatil mal. Dan bahwasanya disyaratkan di dalam mengelola zakat itu harus diniatkan zakat mal, zakat harta. Au sadaqatul mal al-mafrudata, atau sedekah harta yang dipardukan. Inna dafiha, ketika mengeluarkan zakat itu harus diniatkan. Jangankan diniatkan, diniatkan dalam hati kita. Ya, diniatkan dalam hati kita untuk mengeluarkan zakat. Orangnya mah yang terima nggak tahu itu zakat sebetulnya, yang tahu kita ngeluarin zakat nih begini, pokoknya juga bagi aja dalam gitu aja. Niati kita yang penting, niatin dalam hati kita, walaupun itu yang terima nggak tahu.
Nggak usah pakai ditanya uang apa ini, nggak usah. Ya terima kasih aja gitu, terima kasih. Jadi yang punya niat mengeluarkan zakat adalah bukan yang nerimanya. Yang punya niat adalah yang mengeluarkannya. Sama dengan zakat fitrah. Zakat fitrah cuma 3,5 liter katakan. Padahal kita makan banyak banget setahun. Yang kita keluarkan hanya 3,5 liter. Itu kira-kira berapa persen cuman tuh daripada yang kita makan, yang harus kita keluarkan. Dan itu adalah hak fuqara dan masakin. Jangan sampai nanti Idul Fitri ada yang lapar. Maka fuqara masakin cukup dia nanti untuk kehidupan dia, ya untuk makan pakainya dia ketika lebaran. Makanya jangan sampai nanti lebaran masih ada tetangga-tetangga kita, orang-orang miskin yang nggak makan, nggak dapat makan. Makanya alhamdulillah kalau tradisi dulu Betawi itu malam takbir sedekah tuh, sedekah, bikin sedekahan, selamatan. Tuh ustad sampai ya Allah, sampai leklok dia baca doa mulu. Apalagi diminta baca Yasin, tahlil, kalanya aduh lama. Kayak kebanyakan semalaman kadang-kadang bisa dari sini ntar ke rumah saya ya begitu. Ntar dari situ bisa dari sini ntar ke rumah saya ya begitu. Udah ditandingin tuh, nasinya udah sayurnya segala macam deh kan. Zaman dulu, masya Allah, itu zaman dulu. Ya, jangan sampai malam takbir itu ada yang lapar. Alhamdulillah nggak ada yang lapar. Apalagi dia punya selamatannya bawa anak. Udah bungkus dulu bawa aja. Ntar pulang udah banyak banget anak. Sayangnya apa? Banyak mubazir. Besok pagi nggak kemakan, akhirnya dibuang ke bak sampah. Padahal itu makanan hebat semuanya. Kalau sampai mubazir, ya. Makanya zakat ini adalah zakat fitrah, bukannya nasi, beras, barang mentah yang masih bisa disimpan. Nah kalau sedekah itu nggak boleh diniatin zakat umpamanya, zakat fitrah pakai selamatan aja umpamanya, pakai nasi aja nggak boleh, harus beras supaya bisa disimpan sama dia, begitu, ya. Dan orang yang mengeluarkan sudah ya menerima mengeluarkan. Jadi zakat fitrah itu waktunya sebetulnya wajibnya malam takbir. Begitu datang malam takbir, itu zakat fitrah nih. Di situ wajiblah dia zakat. Ya, sampai kapan? Sampai selesai sholat Id. Nggak boleh bayar zakat lagi sholat Id, ingat dia baru. Nah, di sholat Id baru dia keluarin. Nah, jadi sedekah aja, bukan zakat fitrah, bukan. Andai kata dia keluarin, jadi beda, hikmahnya beda. Zakat fitrah adalah sebagai kafarat, pembersih daripada makanan kita dalam 1 tahun. Mudah-mudahan tahun depan cukup makanan kita juga, kan pokok, ya, yang sudah disiapkan untuk kita. Jadi disyaratkan waktu zakat itu punya niat. Jangan main itu aja, niat. Nah sekarang pada waktu sekarang kan banyak zakat pakai transfer aja, transfer gitu ya, transfer. Zakat fitrah pakai uang, pakai ini dan itu. Ya, itu macam-macam pembahasan. Harusnya beras juga, ada yang harus pakai beras juga, dibeli beras baru tuh zakat. Emang bagusnya begitu. Cuman orang kebanyakan kan ya maunya ringan aja, kayak duit aja yang bawanya nggak berat, harus beras. Boleh juga di sini disiapkan umpamanya bagi panitia beras, udah dibungkusin tuh 3,5 liter, 3,5 liter. Sampai sini dibeli dulu tuh beras. Setelah dibeli baru diserahkan zakat fitrah. Buat siapa? Nanti lagi buat siapa? Diniatkan semuanya, sebutkan yang mengeluarkan bahwa itu adalah zakat
fitrah. Jangan sampai hanya sebagai sedekah saja, tetapi kita harus jadikan zakat fitrah niatnya. Dengan niat zakat itu. Ya. Jadi zakat itu andai kata mereka itu segan mengeluarkannya, maka itu boleh dipaksa. Ya. Supaya apa? Pada hari raya tidak ada lagi orang fakir miskin yang tidak sempat makan. Ya. Atau niat sedekah yang difardukan, inda dafiha asliha atau itoiha, atau memberikannya al-wakil kepada wakilnya, wakil menerima, wakil memberi. Ada barangkali orang tuanya mau zakat nih, tong bawa sono zakat ini bawa sana, itu wakil juga. Kalau tasaddaqa bi jami'i malihi wa lam yanwi, maka jika banyak dia sedekahnya tuh, tidak dengan hartanya banyak dia keluarin, tapi dia nggak niat untuk zakat, lam taskut zakatuhu, maka belum gugur tuh zakatnya. Wa itauha al mustahikin, dan memberikan zakat itu harus kepada orang-orang mustahik. Kalau atau kafir li kafirin, maka jika dia memberikannya kepada orang kafir, aw abdin ghairi makatib, atau kepada seorang hamba dia sendiri, au mukfin binafaqati zaujin, atau untuk mencukupi nafkah seorang suami, au qaribin atau kerabatnya, au ghaniyin atau orang kaya, malaka kifayatul umri al ghalib, dia itu kayanya itu cukup dia untuk penghasilannya untuk makan dia. Wajada kasban, atau punya usaha laikon yang layak, halalan halal, yaqau muqian, ya, min hajatihi, dan dapat memenuhi daripada kebutuhan dia. Auli Hashimin, atau kepada Bani Hashim daripada nasab Rasulullah. Au Muthalibin, Bani Muthalib. Au mawalihima, atau yang pengurus-pengurusnya, ada keluarga dia, lam yaqo anis zakat, itu tidak jatuh pada zakat. Jadi zakat ini nggak boleh kita kepada keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu nggak boleh menerima zakat. Ya, jangan ngaku keluarga Nabi kalau masih minta-minta zakat, gitu. Nggak boleh. Sebab zakat ini adalah untuk orang-orang fakir miskin. Dan insya Allah keluarga Nabi cukup diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillah.
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.